Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi dengan kami Al-Fakir Usman Al-Khairi dari media NH, menyampaikan inspirasi, mendakwahkan agama sampai ke seluruh dunia, bukan hanya sekedar edukasi, tapi eksekusi. Masya Allah. Di samping saya, di sebelah saya, yang sudah tidak asing lagi, seorang dai sekaligus seorang pengusaha, yaitu Kiai Haji Abdurrahman. Apa kabar? Abdurrahman. Sehat, alhamdulillah. Sehat. Seperti yang antum lihat. Sekarang baik-baik saja. Cuma ada keinginan saya ini pengen berangkat umroh. Gimana solusinya, Pak Ustaz? Yang pertama niat yang kuat. Niat ya. Niat baik kalau nggak ada duitnya gimana? Niat yang kedua keinginan yang kuat. Keinginan yang kuat. Nanti duitnya Allah yang kirim. Masya Allah. Niat dulu. Niat yang kuat dulu, keinginan yang kuat. Nanti duitnya Allah yang kirim. Bagi Allah tuh tidak ada perkara yang mustahil, Ustaz. Gitu ya. Tidak ada perkara yang mustahil. Bagi Allah tuh semua, bagi Allah tidak ada yang berat, tidak ada yang susah. Tinggal bagaimana hari ini kita bagaimana merayu Allah. Masya Allah. Itu pantai lagu. Kayak lagu tuh merayu. Iya. Oke, coba gimana Ustaz? Lanjut tips-tipsnya supaya kita nih bisa berangkat umroh. Karena Masya Allah, kalau kesempatan kita maaf ya, ingin berangkat haji, nunggu kuotanya panjang. Sampai 40 tahun. Siap, tahun. Terus kalau kita singgung ke sedikit, sekarang lagi gonjang-ganjing di kebun ini. Tapi kita nggak usah bahas itu ya. Yang penting kesempatan kita, walaupun kita belum bisa berangkat haji, tapi umroh dulu. Gimana caranya, Ustaz? Jadi menurut Alhamdulillah, baik nasihat orang-orang yang sudah diberikan Allah kemudahan untuk berangkat ke tanah suci, baik haji dan umroh. Baik haji dan umroh ini kan panggilan Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Masya Allah. Kami datangi Allah memenuhi panggilannya. Nah, bagi orang yang sudah dipanggil Allah, banyak-banyak bersyukur. Masya Allah. Bagaimana menjaga nikmat yang banyak ini yang bisa sudah sampai berangkat ke tanah suci, yang bukan perjalanan. Kalau saya menganggap bahwa haji umroh ini perjalanan suci. Perjalanan suci, bagaimana hari itu mulai membersihkan hati, membersihkan pikiran, membersihkan hadapun Allah telah perbuat amal kan, perbuatan ini bagaimana kembali dari tanah suci, kita harus lebih baik dari lagi sebelum kita pergi ke tanah suci. Lalu aku begini Ustaz Usman, menurut pengalaman kita di lapangan, kebanyakan orang-orang yang kami temui dalam perjalanan itu, yang pertama mereka kebanyakan orang yang mempunyai niat kembali lagi sama niat yang kuat, seperti itu. Pernah kami satu waktu, kami kan biasa manasik di Cihu, maka satu ibu-ibu, ada ibu-ibu itu tukang sapu, tukang sapu masjid di Cihu. Maka dia setiap kami buat manasik di situ, dia selalu perhatiin orang-orang jamaah kami yang manasik. Maka ditanya, ibu mau umroh? Maka ibu itu katakan, mau sekali Ustaz, saya mau umroh. Tapi kalau mau uang, nggak ada uang Ustaz. Gaji saya cuma 500.000 setiap bulan. Sapu di masjid tadi. Tadi dia bilang 500.000. Bagaimana saya mau bisa berangkat umroh? Makanya kita bilang, sekarang ibu niat dulu yang kuat. Ibu ada kan keinginan yang kuat, mudah-mudahan Allah kasih jalan. Tidak lama kemudian rupanya ada satu orang nggak menemui ibu tadi. Kata orang itu, ibu mau umroh kah? Iya. Jamaah yang manasik tadi? Bukan, ada orang lagi datang. Ada orang lain. Datang. Nemuin ibu tadi. Kunjungan dia datang. Ibu mau umroh katanya. Iya. Ngomong sama ibu yang tukang sapu tadi. Iya. Kata ibu tadi, ya saya mau umroh katanya. Saya mau umroh. Bukan, katanya saya sudah niat katanya. Saya ini mau jual tanah. Kalau tanah saya laku, saya mau berangkatkan ibu umroh. Masya Allah. Alhamdulillah. Saya dengarnya. Alhamdulillah tanah saya laku. Nah ini udah saya daftarkan umroh. Akhirnya ibu itu berangkat umroh. Spontan hari itu juga langsung dibayari. Masya Allah. Jadi bukan sedikit cerita yang kita dapatkan di lapangan, pengalaman jamaah yang berangkat ke tanah suci. Seperti itu. Termasuk pengalaman saya sendiri untuk berangkat awal-awal pertama kali kan. Iya. Malam itu saya nggak bisa tidur sampai kan, karena memikirkan saya mau begitu kuatnya keinginan untuk berangkat umroh. Alhamdulillah malam itu dalam keadaan tidak tidur saya berangkat, cari di mana masih ada orang yang masih duduk malam jam 11 malam itu. Akhirnya sampai saya datang ke majelisnya Ustadz Abdul Hoid. Ternyata di situ ada satu orang yang punya travel umroh.
Dia tanya sudah dakwah kemana saja. Waktu itu saya baru 6 negara kan. Iya. Nah, saya sudah 6 negara dakwah, sudah ke Bangladesh, sudah ke India, ke Singapura, ke Malaysia. Saya bilang kan, waktu itu ke Hong Kong, Cina. Dia tanya sudah berangkat ke Tanah Suci belum, Mekah Madinah. Itu masalahnya kata saya. Itu masalah yang buat saya malam ini nggak bisa tidur. Akhirnya besok beliau ngundang, saya makan lalu diajak ke kantor, daftar. Saya cuma dikasih waktu 2 bulan untuk berangkat. Di waktu ini sudah didaftar 2 bulan Ustaz ke depan. Saya daftar bulan 8. Waktu itu kalau tidak salah 2016 apa ya. Bulan 8. Lalu bulan 10 saya ditargetkan untuk berangkat. Alhamdulillah dengan izin Allah. Malam itu saya dikasih solusi sama Allah. Lalu ketemu, lalu besok daftar. Alhamdulillah di bulan Oktober saya berangkat umroh. Oh, Masya Allah. Memang kalau niat sudah kuat, dengan cara Tuhan Allah akan berangkatkan kita. Kira-kira begitu. Iya, niatnya kuat. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu. Lalu memang kita perlu memang harapan ke Allah. Jangan pernah kita ada harapan kepada selain Allah. Juga kecewa. Ini perjalanan yang suci. Iya. Tidak bagi Allah pengalaman banyak sekali perkara-perkara yang tidak mungkin ternyata mungkin bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberangkatkan hambanya ke tanah suci. Berjumpa untuk mendatangi ziarah ke Baitullah. Ya, jadi Masya Allah ya teman-teman sekalian nih yang pengen berangkat umroh juga berhubung di depan saya ini dari Travel Al Faruq. Insya Allah di bulan 7 ataupun bulan 8 akan memberangkatkan 1000 ya. Iya. 1000 jamaah untuk berangkat tanah suci. Jadi nggak apa-apa nih kalau mau gabung sekalian gabung dengan kita. Nanti daftar di nomor di bawah ini nih. Masya Allah dari Travel Al Faruq dipimpin oleh Kiai Haji Abdurrahman. Masya Allah. Sekalian Insya Allah lagi sama-sama kita berangkat. Oh, tukang kamera mau berangkat nggak? Insya Allah ya. Terus juga ya teman-teman, beliau ini selain beliau ini punya Travel Al Faruq, beliau juga seorang dai, seorang pemimpin pesantren dari pesantren Tahfiz Dakwatul Quran Az-Zaki. Itu pesantren itu Tegal Binangun. Cabangnya udah banyak tuh Ustaz ya. Di mana-mana Ustaz cabang Ustaz. Ada di Sekayu. Terus di mana lagi Ustaz? Di Kampung Bali. Kampung Bali itu Bali bukan Banyasin, bukan Bali Songo bukan. Di sini lah. Iya, Bali Banyasin. Alhamdulillah ada beberapa titik di sini yang di Tegal Pinang di Sungai Pinang, Tegal Binangun. Ada berapa titik? Iya. Pengembangan dakwah Quran kan? Dakwah Quran. Pondok pesantren. Emang benar. Modernisasi itu harus diikutin. Selain kita ngikutin, Masya Allah yang sudah baku, yang kata Rasul ini sunnahku, kita juga harus ikutin perkembangan zaman, Ustaz. Iya, dari dakwah tadi lewat pesantren. Jadi teman-teman tuh kalau yang pengen anaknya mondok, bisa langsung daftar ke pesantren Dakwatul Quran Az-Zaki, atau yang mau pengen donasi. Sekarang lagi pembangunan nih, boleh lah. Kalau untuk donasi ini saya kira enakan tuh langsung datang ke lokasi. Jadi lemah, apa yang kurang-kurang tinggal sebut baik, tinggal tunjuk baik. Mendonasi ini boleh juga. Tapi lemahnya datang, kira-kira gitu tadi. Kunjungan langsung, ketemu pesantrennya, ketemu budak-budaknya, ketemu kiainya, kegiatannya langsung minta doa sekalian. Insya Allah nanti doa-doa kita juga dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya sudah. Gimana Ustaz? Gimana Ustaz? Sudah ada contoh beberapa orang. Gimana tuh? Ternyata dia aktif dia sudah donatur. Donasi di pondok. Ternyata rezekinya ditambah oleh Allah. Masya Allah. Banyak sudah berapa banyak orang yang Allah angkat sampai mereka bilang sama saya itu nggak sesuai dengan apa yang saya berikan kasih dengan apa yang Allah berikan kepada saya. Masya Allah. Memang benar Masya Allah. Orang yang sedekah itu janji Allah itu 10 kali lipat dan bahkan 700 kali lipat. Benar nggak Ustaz saya ngomong nih? Agak saya salah ada lemak nih. Tak lemak ngomong-ngomong kiai gitu nih. Iya. Nggak usah ada keraguan Ustaz. Gitu ya. Nggak usah keraguan. Nggak usah keraguan. Karena kita ini bernegosiasi sama Allah. Benar-benar iya. Masya Allah. Iya. Boleh lah, nanti teman-teman tuh bisa kunjungan langsung ya. Jangan ada keraguan. Apa yang kita berikan ke Allah, Allah tidak pernah melupakan apa yang kita berikan. Tapi kemalu
Kadang-kadang apa yang kita berikan kepada selain Allah, kadang-kadang mereka melupakan pada mereka mati. Masya Allah, iya. Kita belum mati. Bener. Dia itu belum mati. Iya. Jadi apa yang kita berikan kepada makhluk, kadang-kadang makhluk melupakan gitu. Masya Allah. Siap. Boleh. Contohnya. Banyak kita punya santri. Sudah banyak. Banyak santri yang sudah mondok di sini, makan minum di sini, Iya, semuanya. banyak Ustaz. Masya Jadi Allah. Iya. mereka setelah selesai dari pondok ada mereka yang datang ingin bawa sesuatu yang Iya. gitu. Bener Ustaz. Ini Ustaz saya ini senangnya kalau pisang ini. Iya, pisang goreng. Pisang goreng. Makanya Iya. datang bawa. Iya. Sekedar untuk bawa aja untuk mengingatkan kebaikan. Iya, Itu bener. kadang-kadang ada yang datang seperti itu. Bener. Tetapi kalau kebaikan kepada Allah, Enggak. Masya Allah terus Kalau lipat. janji Allah itu pasti gitu. Pasti, sadaqallahul azim, Masya Allah. Janji Allah itu benar, kira-kira aja itu ya. Tapi Masya Allah ya, memang teman-teman ini yang kayak gini nih harus dipraktikin. Kalau kita sekedar bicara-bicara aja, saya tuh nggak ini juga. Iya, soalnya gimana zaman sekarang ini, karena kata Rasul, lapor karena fi Rasulullah suatu masana, praktek Rasul untuk menyampaikan. Itu lagi pembangunan ya? Iya, insyaallah. Saya bantu Ustaz, 500.000. Wow. Doain Ustaz. Iya. 500.000 lah. Iya. Allah balas Allah bukan itu buat terus Amin ya Allah. Siap Ustaz. Tapi dia tuh belum sekarang maksudnya. Iya, insyaallah. Ya, nanti kita bayar. Kita kasih. Ya Ustaz ya. Mungkin itu bayar teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.